Surabaya akhirnya menemukan kesepakatan dengan manajemen Persebaya dan Bonek dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Surabaya. Hasilnya Persebaya dapat menggunakan Gelora Bung Tomo untuk pertandingan serta Gelora 10 November untuk latihan. Sempat muncul kabar akan adanya aksi demo oleh Bonek akibat persoalan tidak diizinkannya penggunaan Stadion GPT dan Gelora 10 November. Pemkot Surabaya akhirnya duduk bersama dengan manajemen Persebaya dan sejumlah perwakilan Bonek yang dimediasi oleh Kapolrestabes Surabaya di Balai Kota Surabaya. Dalam audiensi tersebut, manajemen Persebaya dan Bonek menyampaikan unek-uneknya karena tidak dapat menggunakan Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November karena tidak diizinkan Pemkot Surabaya. Sementara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa siapapun boleh menggunakan stadion asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu, akhirnya disepakati sejumlah poin. Di antaranya, Persebaya diizinkan untuk menggunakan Stadion GPT untuk pertandingan dan Gelora 10 November serta 3 lapangan baru untuk latihan. Kedua, Persebaya diprioritaskan untuk penggunaan stadion. Ketiga, Persebaya wajib memprioritaskan pemain asli Surabaya dalam rekrutmen pemain. Pertemuan tadi kan itu biasa. Kalau ada yang mau nyewa, ya silakan sewa. Tapi insya Allah tadi kan disepakati, kan tahu bahwa ada masa pemeliharaan. Kalau masa pemeliharaan berarti selesai, ya sudah bisa digunakan dengan sistem sewa tadi disepakati dengan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tapi yang saya bangga, yang saya bahagia betul di hari ini adalah satu, kita sama-sama mencetak anak-anak Surabaya menjadi pemain yang hebat. Itu tanggung jawabnya, kewajiban Persibaya dan pemerintah kota Surabaya. Kedua, pemerintah kota Surabaya juga akan membentuk sebuah akademi yang pelatihan yang nanti juga akan bekerjasama dengan Persibaya. Karena bagaimanapun anak-anak Surabaya jadi pemain enak, dia akan bangga ketika membela Persibaya. Sementara itu, perwakilan manajemen Persebaya dan Bonek mengaku lega dengan hasil akhir pertemuan ini. Ini adalah hasil yang diinginkan untuk kemajuan klub Persebaya. Hari ini dari manajemen Persebaya sendiri, tanggapannya? Iya, kesepakatan hari ini kalau menurut saya baik ya, suatu kemajuan yang sangat positif dan disaksikan oleh semua perwakilan Bonek juga, ada Pak Kapolrestabes juga. Artinya ini ke depan, kita melihat ke depan lah. Persebaya melihat ini sebuah sesuatu yang positif ke depan. Sudah bisa kita sebagai klub Surabaya sudah bisa main di Surabaya. Tadi udah disepakati stadion mana yang GBT boleh dipakai untuk pertandingan. Kemudian ada stadion Gelora 10 November dan 3 stadion Madia yang bisa dipakai untuk latihan. Ini perkembangan yang luar biasa. Kita tinggal menatap ke depan. Sinergi antara Persebaya dan pemerintah kota Surabaya, saya pikir ini sesuatu yang sangat baik. Selama ini pihak dari Pemkot ataupun dari Persebaya hanya saling membalas surat-surat tertentu. Lek jarene wong Surabaya, wong padha Surabaya ne apa gak langsung ketemu ae. Dan akhirnya pada hari ini tanggal 21 Maret pihak Pemkot, perwakilan dari manajemen dan disaksikan oleh Bapak Kapolrestabes Pak Isir, keraguan-keraguan tentang Hombes Persebaya sudah terjawab, dan Pak Eri Cahyadi sendiri sebagai Pemkot sudah memberikan lampu hijau tentang penggunaan Stadion GBT dan untuk tempat latihan Persebaya di Gelora 10 November. Mengenai tarif retribusi stadion mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku, serta Persebaya wajib mengganti kerusakan stadion apabila terjadi kerusakan sesuai dalam kontrak nantinya. Nyoman Stadi, Surabaya TV.